Nah, pada sesi kali ini, insya Allah pada materi perencanaan tidak terlalu banyak ini ya. Nanti banyaknya mungkin sama Mas Tri nih di Pusdiklat terkait level 1. Banyak. Ini terkait waktu pemanfaatan barang jasa ya. Jadi dalam menyusun perencanaan perlu ditentukan waktu pemanfaatan ya. Nah, sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan dalam artian kita harus bisa menarik mundur ya. Kita harus bisa menarik mundur ya dari kapan kita akan memanfaatkan atau kapan kita membutuhkan barang jasa tersebut, kita tarik mundur ke belakang ya agar bisa eh, pas ya, agar bisa pas dalam artian pas itu pertama pas tepat dengan kapan kita membutuhkannya. Kalau butuhnya di bulan Juli ya berarti pemanfaatannya kontrak selesai itu harus bulan Juli ya. Ataupun ya secara umum ya tidak melebihi tahun anggaran berjalan karena kita tahu kan sistem keuangan kita kan akuntansi ya, ibaratnya pengadaan itu harus selesai pada tahun anggaran berjalan. Sebentar, itu Pak Iwan bagus tuh belangkonnya juga tuh. Pak Iwan nggak ada topong di Banjar, padahal pakai profilnya pakai itu tuh. Tuh bukan. Ternyata, ternyata. Ya silahkan teman-teman kalau ada belangkon atau topong ataupun aksesoris yang mau dipakai silahkan ya. Kita santai acara ini ya, silahkan. Pak Iwan juga nih bagus ya, tambah ganteng nih. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sampai dengan waktu pemanfaatan dalam artian jangan sampai pelaksanaan pengadaan kita melewati tahun anggaran berjalan. Nah, biasanya ini ketika akhir-akhir tahun itu di D4 itu ya, di bagian advokasi itu suka kewalahan cuci piring gitu ya terkait konsultasi pengadaan-pengadaan yang mendekati ataupun yang bisa memiliki potensi lewat tahun anggaran berjalan. Nah, sehingga di dalam perencanaan ini kita harus bisa simpelnya menarik mundur waktu kapan kita membutuhkan barang jasa tersebut. Nah, dengan jadwal lainnya agar pas ya dengan jadwal pelaksanaan kontrak, dengan jadwal pemilihan, jadwal persiapan dan perencanaannya. Nah, kalau boleh saya beralih ke slide yang lain ya. Nah, kita lihat misalkan, nah contohnya beginilah ditarik mundur itu ya. Contohnya seperti inilah kalau dalam Excel ya. Dalam Excel. Nah, misalkan kita punya satu kegiatan ya yang sederhana sajalah misalkan ya. Misalkan pelaksanaan konstruksi ini, kita perlu ke pelaksanaan konstruksi, ini kebawain dulu ya sebentar. Misalkan ini pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksinya misalkan kita 4 bulan nih ya, misalkan ya 4 bulan ya, 4 bulan misalkan ya, pelaksanaan konstruksi. Nah, maka kita coba tarik mundur ya. Dari 4 bulan ini, kalau kita tarik dari akhir tahun, ya ini misalkan kita sisakan space 1 bulan lah untuk administrasi ya. Jadi jangan dibiasakan dipepetkan seperti ini, jangan dibiasakan dipepetkan ke akhir tahun anggaran begini nih. Jangan dipepetkan ke ujung, bagusnya ya spare lah 1 bulan itu ya. Ya bukan kita merencanakan keterlambatan, bukan ya. Mungkin untuk administrasi segala macam gitu ya. Nah, kalau kita tarik mundur, nah berarti kalau pelaksanaannya 4 bulan, ya berarti ini di bulan 8 ini, di bulan Agustus ini, awal bulan Agustus itu tentunya harus sudah selesai tuh tendernya, berarti sudah kontrak di sini ya. Berarti di awal bulan Agustus sudah kontrak dan tentunya ini bulan 6 bulan 7 ini sudah dilakukan tender konstruksi. Memang sih tender konstruksi itu 1 bulan ya, tender konstruksi itu 1 bulan. Namun ya tergantung kompleksitasnya. Kalau memang sederhana, ya evaluasinya cukup 2 hari, 3 hari gitu ya. Ya silakan bisa cukup 3 bulan. Cukup 1 bulan, sorry. Nah, tapi kalau ada kompleksitas, evaluasinya bisa lebih lama, nah ini tentunya bisa lebih dari 1 bulan ya. Kemudian sebelumnya ada persiapan kan ya, nanti PPK harus koordinasi dulu komunikasi dengan UKPPJ-nya, dengan Pokja-nya, di situ suka ada tektokan terkait masalah perubahan spek, perubahan HPS, dan segala macam.
Nah, kita lihat sederhananya nih ya. Kalau kita punya pelaksanaan konstruksi ataupun barang jasa lainnya, pelaksanaan 4 bulan, ini tentunya nih di pertengahan tahun ini ya, bulan 6 ini ya, paling telat bulan 7, ini yang sangat mepet kan ya, itu harus sudah tender. Nah, ini kita belum memperhitungkan kalau terjadi gagal seleksi atau gagal tender. Kita belum memperhitungkan sanggah dan sanggah banding. Ini model jadwal yang sederhana seperti ini, seperti itu ya. Nah, tentunya di pelaksanaan pemilihan kita juga harus menyesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Yang mana kalau kita lihat di Perlem sih ya, silahkan nanti untuk terkait detailnya batasan waktunya silahkan bisa dilihat ya di Perlem 12 ya. Sudah lengkap di sini ya. Masalah pengumuman ya, berapa hari, kemudian penjelasan ya, penjelasan itu paling cepat 3 hari, pemasukan dokumennya. Nah, ini sudah lengkap di PLM 12 ya, PLM 12. Penyampaian dokumennya, nah ini kan paling kurang 3 hari kalender setelah ini pencapaian dokumen penawaran ya, setelah berita acara hasil penjelasan. Nah, ini setelah diterima berita acara hasil penjelasannya. Kemudian berapa lama pemasukannya, evaluasinya berapa lama ya, kemudian sanggah menyanggah juga berapa lama. Namun kurang lebih, nah ini juga sudah dibuatkan nih template-nya sama Pak Agus Arif nih. Saya ambil template dari Pak Agus Arif ini ya. Template dari Pak Agus Arif di BMKG. Nah, ini juga nih Pak Agus Arif sudah memberikan buku perencanaan nih. Jadi untuk sesi kali ini hadiahnya bagi yang penanya terbaik sesi kali ini untuk yang satu ada satu buku dari Pak Agus Arif ini ya. Nanti untuk hadiah penanya terbaik pada sesi pertama akan diberikan buku dari Pak Agus Arif ini. Pak Agus Arif udah kirim terkait buku perencanaan nih. Ya. Nah, ini Pak Agus Arif sudah memberikan juga nih template terkait bagaimana membuat jadwal dalam proses pemilihan, 1 file, 2 file bagaimana. Ini kan pengumuman berapa hari, penjelasan hari ketiga, upload dokumen penawaran. Nah, ini kalau memang cepatnya sih ya kurang lebih sebulan juga selesai ya, cepatnya ya. 19 hari juga selesai nih untuk tender biasa ya. Nah, namun tentunya kalau sudah ada kerumitan, sudah ada kompleksitas, nah tentunya proses tendernya mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Menyesuaikan ya silakan. Apalagi kalau prakualifikasi ya, prakualifikasi dalam artian kalau tendernya pekerjaan kompleks atau untuk seleksi ya, untuk jasa konsultan. Kalau prakualifikasi itu bisa 2 bulan itu, bisa 2 bulan. Nah, jadi tolong diperhitungkan ya untuk terkait proses pelaksanaannya, tender atau seleksinya di sini ya. Bisa tuliskan tender atau seleksi lah gitu kan misalkan ya, tender atau seleksi. Nah, ini pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kalau jadwal sederhana ya. Nah, jadwal sederhana seperti ini. Namun tentunya tadi itu di sini kita belum memperhatikan ini sebetulnya belum jadwal ideal sederhana seperti ini ya. Kalau bisa kita menarik mundur ya, kalau bisa menarik mundur waktu pelaksanaan itu ya dari akhir tahun anggaran, itu bukan hanya sekedar pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tender ya, tapi juga kita harus memperhatikan adanya kalau dalam persiapan, kalau dalam pelaksanaan pemilihan ya, dalam pelaksanaan pemilihan ya, ini pemilihan penyedia ya, dalam pemilihan penyedia, nah, pemilihan ini tender atau seleksi ya. Nah, itu kan ada kemungkinan gagal tender atau gagal seleksi. Kemudian juga ada kemungkinan sanggah dan sanggah banding kalau konstruksi. Kemudian juga tentunya ada administrasi lain yang dilakukan baik itu oleh Pokja ataupun oleh PPK-nya ya, administrasi. Contohnya misalkan oleh Pokja mungkin mengklarifikasi jaminan, termasuk PPK juga mengklarifikasi jaminan pelaksanaan, gitu kan. Kemudian finalisasi draft kontrak itu juga butuh waktu, apalagi kalau pekerjaannya bukan pekerjaan yang sederhana seperti itu, ya.
Nah, kurang lebih kalau misalkan kita punya pekerjaan punya pelaksanaan pekerjaannya 4 bulan, nah ini tentunya kalau kita betul-betul memperhitungkan potensi-potensi kemungkinan yang bisa terjadi, ya ini dari awal tahun tuh sudah dipersiapkan proses pemilihan penyedianya nih ya. Ini jadwal idealnya ya. Nah, ini mulai dari persiapan komunikasi, koordinasi dengan UKPBJ, PPK dan UKPBJ. Kalau perencanaan tentunya sudah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan ya, bagusnya nih. Masalah speknya, masalah HPS-nya ya. Kemudian pelaksanaan pemilihannya ya, tender atau seleksi. Nah, ini tentunya dialokasikan jangan sebulan pas-pasan ya, kita alokasikan 2 bulan kalau memang ada kerumitan. Kemudian ada sanggah dan sanggah banding, bisa ada kemungkinan gagal tender seleksi ya. Kemudian tadi administrasi kontrak, masalah jaminan segala macam ya. Pelaksanaan pekerjaan 4 bulan dan ya ini bukan memperhitungkan keterlambatan, bukan ya. Siapa tahu gitu kan ada risiko keterlambatan ya. Nah, tapi ya jangan sampai terjadi. Nah, kita persiapkan juga agar keterlambatannya tidak melebihi tahun anggaran berjalan. Nah, kurang lebih seperti ini ya yang dimaksud dengan tadi kita mana tadi slide-nya. Nah, kita betul-betul melihat ataupun memperhitungkan dari waktu pemanfaatan barang jasa. Nah, ini makanya panahnya mundur. Nah, kita coba tarik mundur tuh agar waktu pelaksanaan atau waktu pemanfaatan itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melewati tahun anggaran. Ya kecuali kalau memang pekerjaannya multi years ya. Kalau pekerjaannya multi years ya bisa seperti ini kalau multi years ya. Misalkan mana tadi pekerjaan multi years. Nah, kalau pekerjaan multi years ya bisa saja misalkan contohnya nah seperti ini kalau multi years ya. Kalau multi years ya pelaksanaannya bisa saja melewati tahun anggaran berjalan misalkan ya kalau multi years ini. Ya tentunya tapi tetap ya kalau multi year konstruksi harus dilihat juga ini MK-nya sudah dilakukan belum seleksinya gitu kan. Kemudian setelah ada seleksi MK juga itu nanti ada pekerjaan prakonstruksi juga karena konsultan MK-nya kan harus bekerja dulu kan untuk melihat desain segala macamnya persiapan konstruksinya. Nah, itu juga harus diperhitungkan itu ya waktunya. Nah, walaupun multi years ya tetap ya apalagi ya multi years kan waktunya panjang kan. Ya itu harus dipersiapkan juga seleksinya untuk konsultan, kemudian konsultan bekerja bagaimana seperti itu. Oke, kembali lagi ke slide. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kita betul-betul memperhitungkan waktu pemanfaatan barang jasa. Jadi di tahapan perencanaan kita harus bisa tahu tuh kapan kita harus sudah mulai berkoordinasi dengan UKPBJ ya, ini untuk PPK ya. Kemudian juga ya kalau pelaksanaan pemilihan penyediaannya bukan dengan tender dengan seleksi ya, misalkan dengan pengadaan langsung atau dengan penunjukan langsung ataupun dengan e-purchasing melalui katalog elektronik, ya tentunya itu juga bukan berarti kita abai terhadap hal itu. Kita harus betul-betul memperhatikan juga misalkan ketika kita melakukan e-purchasing, nah kita harus tahu ya sedikit banyak bukan hanya sekedar melihat oh barangnya ada di katalog ya, tapi hati-hati siapa tahu habis kontraknya ataupun ada habis masa berlakunya gitu ya. Tahu-tahu turun tayang karena misalkan izin edarnya habis ataupun ada izin tertentu yang menyebabkan barangnya turun tayang. Nah, itu harus diperhitungkan sehingga ketika kita akan melakukan proses purchasing-nya, barangnya memang masih tayang seperti itu. Kemudian juga dilihat discontinue-nya dan sebagainya. Begitu ya, kurang lebih waktu pemanfaatan dari barang jasa. Jadi kita harus betul-betul memperhitungkan agar proses dari mulai tadi persiapan, proses pemilihan penyedia, berkontrak dan pelaksanaannya sampai kita dapat barang jasanya itu sesuai dengan kebutuhan dan tentunya tidak melewati tahun anggaran berjalan kalau itu memang bukan multi years. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi teman-teman kita sering menemukan
kadang lupa untuk memperhitungkan waktu persiapan pengadaan ya. Ternyata kita maunya minggu depan mulai tender, ternyata spek HPS-nya belum siap, belum maksimal, bolak-balik gitu kan, revisi spek, revisi HPS lebih dari 1 minggu terlambat, itu harus dipersiapkan. Bikin jadwal tapi kita tidak memperhitungkan sanggah atau sanggah banding, ternyata ada yang nyanggah, ada sanggah banding, itu kan lumayan itu kan, waktunya kan tambah 3 hari, tambah masa sanggah lagi kan itu. Tambah lagi sanggah banding ya. Terus gagal tender atau seleksi ya, kita belum perhitungkan. Ternyata kalau gagal tender seleksi bisa sebulan 2 bulan nambah lagi gitu kan. Belum keterlambatan pelaksanaan. Nah, ini yang bikin banyak masalah juga di akhir tahun ya. Kita harapkan lancar, ya syukur-syukur lancar, tapi ternyata ada keterlambatan yang bisa mengakibatkan perpanjangan ataupun penambahan kesempatan ataupun ada sesuatu yang bisa mengakibatkan adendum terkait waktu. Gitu ya, jadi di awal tolong bisa direncanakan, bisa dibuat jadwalnya, ditarik mundur dari kapan barang jasa kita manfaatkan sampai ke awalnya seperti itu. Nah, satu lagi terkait anggaran pengadaan. Nah, ini secara umum kita sudah banyak menganggarkan ataupun sudah dianggarkan anggaran untuk barang jasanya. Namun yang sering lupa, yang mungkin dilupakan itu adalah terhadap biaya pendukungnya. Biaya pendukungnya, karena kita ketika melakukan proses pengadaan barang jasa itu, yang kita butuhkan itu ya sebetulnya bukan hanya tersedia anggaran untuk barang jasanya saja, tapi untuk melakukan pengadaan barang jasa itu siapa tahu perlu biaya pendukung. Nah, kalau memang belum ada biaya pendukungnya, itu kita harus usulkan itu kepada PA-KPA ya untuk perubahan anggaran. Karena ya biaya pendukung juga ya seringkali signifikan terhadap hasil dari pengadaan barang jasanya. Biaya pendukung apa saja? Ya misalkan untuk pengelolaan kegiatan, mungkin juga kita butuh staf ataupun tim teknis ya, karena kan PPK ataupun Pokja ya itu walaupun ahli pengadaan tapi kan bukan ahli segalanya, belum tentu mengerti teknis dari barang jasa yang akan diadakan ya. Tidak semua ahli pengadaan mengerti teknis dari barang jasa yang akan diadakan, sehingga membutuhkan staf ataupun tim teknis yang tentunya untuk menggunakan jasa staf atau tim tersebut ya mungkin butuh honorarium, mungkin juga dikontrak dengan kontrak pengadaan langsung, ya itu yang akan menjadi biaya pengadaan juga. Atau kita mungkin butuh perjalanan dinas ya mungkin untuk survei-survei, untuk klarifikasi dan sebagainya. Rapat-rapat, koordinasi, membahas spek, membahas HPS ya dan sebagainya. Ya kalau proses pengadaan sih sekarang sudah ini ya, proses pemilihan mungkin sudah IPROK ya, kuota juga sudah ada WiFi dan sebagainya, mungkin masih relatif kecil ya. Kemudian bahan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan ataupun proses pemilihan serta proses pengadaan secara keseluruhan. Nah, ini harus diidentifikasi juga di perencanaan ya, agar di dalam rencana anggaran itu bukan hanya sekedar biaya untuk pengadaannya, biaya untuk barang jasanya, maaf, tapi yang muncul adalah keseluruhan biaya pengadaan ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang harus kita munculkan namun belum muncul di dalam rencana anggaran, tentunya bisa diajukan untuk revisi kepada PA-KPA ya. Misalkan membutuhkan pelatihan setelah barang jasa dikirimkan, mungkin perlu pelatihannya, mungkin perlu ada uji tes segala macam ya. Nah, itu silahkan untuk dimunculkan dalam biaya pengadaan. Nah, itu untuk sesi kali ini ya, tidak terlalu banyak untuk sesi kali ini. Silahkan apabila ada pertanyaan ya, bisa di chat box ataupun raise hand. Nah, di chat box dulu nih ada satu nih. Sanggah banding berapa lama Pak? Nah, ini bisa dilihat di ini. Bisa dilihat di Perlem ya. Nah, di Perlem dibaca ya. Ada Perlemnya, Perlem 12 ya. Perlem 12. Perlem 12. Nah, ini kan masa sanggah. Nah, ini. Masa sanggah itu adalah 5 hari kalender
setelah pengumuman pemenang. Nah, ini yang baru ini hati-hati terkait ininya nih, ada ketentuan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi ujungnya ini harus pada hari kerja dan jam kerja ujungnya ya. Kemudian Pokja menjawab sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah. Nah, juga ini akhirnya nih diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Ini ada tambahan yang terbaru ini ya terkait jam kerja dan hari kerjanya. Sanggah banding juga kurang lebih sama ya. Nah, jawabnya yang beda tapi ini. Masa sanggah banding ini 5 hari kalender setelah jawaban sanggah. Jadi harinya hari kalender ya, harinya hari kalender. Cuman akhir dari masa sanggah itu, jadi harinya hari hari kalender boleh. Jadi boleh misalkan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, boleh dihitung tuh Senin, Selasa 5 hari. Nah, jadi ujungnya itu Selasa kan hari kerja dan jam kerja ya jam kerja misalkan jam sampai dengan jam 4 ya gitu. Jangan sampai tapi kalau kerjanya sampai malam ya silahkan. Kalau jam kerjanya sampai malam berarti ya bisa juga itu sampai malam silahkan ya. Jadi jangan sampai 5 hari misalkan ya mulainya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ujungnya. Nah Sabtu ternyata bukan hari kerja. Kalau tapi kan Sabtu juga ada hari kerja lah. Mungkin mulai misalkan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah jangan sampai seperti itu. Ujungnya Minggu kan hari libur ya pasti ya. Dan jangan sampai ujungnya juga itu bukan jam kerja ya, hanya bisa menerima ataupun di setnya itu pada jam kerja. Nah, kemudian untuk sanggah banding ini jawabannya 14 hari ya, 14 kalender. Nah, setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding. Dan sama diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Lengkapnya ada di Perlem 12 ya. Nutribosan ada. Untuk membukanya ini komputernya harusnya agak kuat ya karena Perlem 12 agak ini agak berat ini ya Perlem 12 ya. Oh ya. Berapa ya? Oke ya. Nah, silakan. Kita buka pertanyaan dari BJB Samarinda dengan apa? Pak Teten. Ya, Pak Teten. Suara terputus-putus. Sudah terdengar suara saya? Silakan Pak Teten. Mana Pak Teten? Aman Pak, aman. Pak. Pak Teten mana? Silakan. Ya, Pak. Ya, dilihat terima dong kasih Bang Yadi. Belangkonnya mana? Videonya mana? Pakai belangkon atau pakai tepung? Ya silakan Pak Teten. Gimana? Nanti dijawab sama Porintan ini. Terima kasih Mas Eldi. Yang mohon izin nih menanggapi penjelasan tentang jadwal tadi di mana sudah tertuang dalam mana suaranya Pak Teten? Halo? Skip aja dulu, Pak. Mas Enggar ini dari Pak Teten yang gangguan atau dari kita nih? Kalau di sini lancar, Pak. Bisa terdengar, Pak? Lancar ya, Mas Ade ya? Bisa, Pak. Oke, dari Mas Teten berarti. Ya, kalau gitu Mbak Forintan aja. Tadinya Mbak Forintan mestinya menjawab ini. Gimana Mbak Forintan? Apa kabar? Mbak Forintan, silakan. Gimana? Ada yang mau tanyakan?
Tidak ada suaranya ya. Wah, nah. Baik, kayaknya dua raise hand masih bermasalah. Nah, ini ada Pak Setiawan kalau gitu. Pak Setiawan dari Bogor. Ya, Bangga Pak Setiawan. Oh baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak semuanya. Ya, izin Pak Heldi, ya ingin bertanya kaitan masa sanggah Pak ya. Kan kalau masa sanggah itu 5 hari kalender, terus harus berakhir di hari kerja dan jam kerja. Nah, setelah pengumuman pemenang, boleh nggak Pak, misalkan kita satu hari kita tidak ada jadwal gitu, misalkan hari Kamis itu penetapan dan pengumuman pemenang, setelah itu hari Jumatnya kita buat tidak ada jadwal, kemudian mulai ada masa sanggah hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu Pak, boleh nggak Pak seperti itu dalam jadwal tender Pak? Itu aja Pak pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pengumuman, Ya, Pak. para pokja ini mager gitu ya, mager. Ya kan, misalkan ada paket lain gitu Pak, kita kan Gitu ada lah, banyak paket, iya Pak. lah, Mas. Iya, seperti itu Pak. Boleh nggak Pak ya? Ya, maksudnya mencari itu aja. Kan ada pasti ada lagi di peraturan itu seperti itu Pak. Ya. Ada gitu ya. Ya. Bukan mager ya, tapi banyak pekerjaan Pak. lain ya. Ya, seperti itu Pak. Iya. Ya memang tidak ada yang mengatur langsung sih ya, Pak Setiawan ya, tidak ada. Tapi ya itu kan runtutan acara ya. Itu runtutan acara yang merupakan ya ibaratnya kan apa sih? Itu berlaku logika umum lah. Kita kan kalau kita punya suatu apa? Kita suatu kegiatan lah, suatu kegiatan. Tentunya kan sudah diatur tuh acaranya A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Mulai dari apa? Kalau acara misalkan menyanyikan Indonesia Raya, sambutan segala macam gitu ya. Ya tentunya ketika setelah sambutan tiba-tiba ada jeda sekian menit atau sekian jam gitu kan pasti akan menimbulkan apa? Kita kembali ke prinsip pengadaan ya, akan menimbulkan keheranan. Ini ada apa nih kok tiba-tiba acara terdiam gitu kan? Apakah ada sesuatu gitu kan? Nah, ini bisa menimbulkan tadi kecurigaan, ketidaktransparanan gitu ya, ketidakterbukaan. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang ya force majeure ataupun ya silakan, itu berarti tentunya harus diumumkan terlebih dahulu ini ada apa gitu kan, dan ini merupakan suatu hal yang di luar dari aturan ya, dalam artian tadi misalkan ya ada suatu kejadian yang memang tidak kita harapkan ya, namun standarnya ya semua acara itu berurutan lanjut terus Pak gitu Pak Setiawan. Jadi ya tidak ada istilah tidak ada sih yang mengatur begitu ya, ternyata lanjut terus kecuali baiknya jadwal iya, putus ya. Oh ya benar. Betul, itu sudah merupakan suatu rentetan acara urutan itu kan, dan tidak terputus gitu kan. Kecuali kalau memang tadi ada sesuatu hal yang ya tidak bisa kita atasi ya. Dan itu tentunya harus kembali ke prinsip bahwasannya ya harus ada transparansi, keterbukaan terkait hal ini. Gitu Mas Setiawan ya, memang itu tidak ada dalam aturan ya, namun ya tentunya kita mengikuti aturan secara umum aja. Siap, baik, terima kasih Pak ya. Oke, satu lagi, gimana Mbak Porintan, udah ini ada tambahan jawaban? Kedengaran ya Pak? Nah, udah bagus kedengaran. Oh iya, tadi pertanyaan yang dari saya belum Pak. Katanya mau jawab, Mbak Porintan mau jawab biasanya kan? Ini ada pertanyaan. Ya gimana? Terkait ini Pak, terkait pekerjaan. Suka tegang kalau ditanya sama Mbak Porintan. Pertanyaannya susah mulu dari dulu, dari zaman pelatihan. Gimana? Terkait kontrak yang multi years ya kan Pak, pekerjaan multi years. Kan sebenarnya itu bisa dilakukan penyesuaian harga ya Pak, atau eskalasi. Ternyata di kontrak tidak dibunyikan Pak, tidak dibunyikan. Nah, kalau untuk kita lakukan adendum, ini kan tidak bisa, ini salah satu yang tidak bisa dilakukan adendum Pak. Jadi ini kira-kira bagaimana Pak karena sebenarnya pekerjaan multi years yang bisa dilakukan eskalasi, tapi tidak tertulis di kontraknya Pak.
Terima kasih, Pak. Pertama, kenapa tidak bisa adendum? Kan hal-hal yang bisa diadendum dalam kontrak itu ada yang pertama volume. Itu ada 4 item kalau tidak salah, Pak. Salah satunya eskalasi tidak bisa diadendum. Baik. Ya, terus yang kedua itu memang tidak ada atau tidak diberlakukan dalam kontraknya, tulisannya memang tidak ada atau tidak diberlakukan gitu. Kelalaian dalam pembuatan kontrak, Pak. Tapi sadarnya ternyata itu tidak ada di kontrak saat sudah di tengah perjalanan gitu, Pak. Sedangkan ini adalah multi years. Maksud saya itu memang tidak ada gitu ya, tidak ada di dalam kontrak, tidak ada pengaturan terkait tersebut. Jadi bukan adjustment, bukan ya? Gimana, Pak? Putus-putus suara Pak Heldi. Suara Bapak putus-putus. Apakah ada pernyataan tidak diberikan price adjustment atau memang aturan ataupun tata cara perhitungan price adjustment-nya memang tidak ada dalam kontrak itu? Di dalam kontrak tidak ada sama sekali terkait untuk penyesuaian harga, Pak. Tapi kan kalau secara peraturan multi-years bisa dilakukan. Di dalam Perpres-nya multi-years bisa penyesuaian harga, namun di kontrak tidak ada kelalaian dalam pembuatan kontrak. Nah, sadarnya pas sudah di tengah gitu, Pak. Ternyata kalau dilakukan adendum, eskalasi ini bukan hal yang bisa diadendum, Pak. Oke. Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Jawabannya Pak Iwan? Mana Pak Iwan nih? Ya udah. Gini pertama, Mbak Porten. Terkait adendum kontrak ya, sebetulnya ya secara hukum kontrak itu apabila memang dua belah pihak setuju untuk merubah kontrak itu bisa dilakukan persetujuan. Itu kan yang di dalam Perpres yang ada 4 poin itu kan dapat dilakukan. Dalam artian ya apabila ada klausul lain yang bisa menyebabkan kontrak itu berubah ya silakan saja selama kedua belah pihak itu sepakat ya, dan tentunya ada ininya, ada kajian teknisnya ataupun ada kajian secara hukumnya kalau terkait administrasi dan segala macam. Gitu Mbak Pemerintah. Jadi sebetulnya itu boleh-boleh saja dibuat adendum kontrak gitu. Nah, kemudian tadi kalau memang itu tidak dinyatakan tidak menerima price adjustment, ya tentunya sebetulnya berlaku juga Perpres di atasnya kan. Walaupun memang kontrak itu kan memang suatu undang-undang baru ya. Kontrak itu memang suatu makanya saya tanya di dalam kontrak tersebut dinyatakan tidak diberlakukan price adjustment atau memang tidak ada perhitungannya. Kalau tidak muncul perhitungannya, nah berarti sebetulnya masih bisa mengacu ke aturan di atasnya. Betul. Oh, berarti seperti itu bisa ya, Pak? Misalnya di dalam kontrak tidak terdapat ada statement terkait eskalasi, tapi memang di Perpres ada. Tapi kita bisa melakukan itu ya, Pak? Bukan berarti acuan kita bisa di luar dari kontrak. Saya sih lebih cenderung tadi ini kan ada dua opsi ya ibaratnya ya. Nah, opsi yang pertama sih ya lebih jelas ya kalau opsi yang pertama ya. Opsi yang pertama sih nampaknya lebih memastikan lah bahwasanya ini diberlakukan price adjustment. Kalaupun mau tadi melakukan opsi kedua, ya harus ditelaah lagi lebih dalam, Mbak Forten. Dalam artian ya harus tanya ke orang hukum bahwasanya ini kalau tidak dinyatakan di kontrak, tapi ada diatur di luar kontrak, apakah ini sudah berlaku otomatis atau tidak? Itu harus nanya dulu ke orang hukum nih. Oke, Pak. Tapi yang terkait 4 tadi, Pak, terkait hal-hal yang bisa diadendum, Pak. Jadi kalau selama ini ya, Pak, yang akan ada yang waktu, ada yang volume, spek sama apa. Nah, selama ini kita tuh acuannya terhadap 4 itu aja, Pak. Tapi ternyata kalau kedua belah pihak setuju bisa dirubah ya, Pak.
contoh yang update sekarang seperti ini, pemberlakuan PPN yang naik ini ya, pemberlakuan PPN. Nah, itu kan tidak termasuk ke 4 poin tadi ya. Nah, namun apabila memang misalkan anggarannya ada ya, dari keuangan ya, kemudian sudah ditelaah misalkan sama keuangan sama inspektorat, oke kita adendum kontraknya. Nah, itu juga yang dari keuangan dari Kemenke juga ya rekomendasi silahkan itu kontraknya diadendum gitu kan untuk menambah PPN-nya menjadi 11% yang mana nanti akan dibayarkan oleh bagian keuangan. Jadi tidak diberikan kepada penyedianya ya, tapi yang membayar nanti keuangan ngambil dari anggaran lain. Yaitu kalau keuangan mempersyaratkan adendum kontrak, maka silakan diadendum kontraknya untuk menjadi 11%, misalnya seperti itu. Gitu, Mbak Forten ya. Jadi bukan hanya 4 hal itu. Ya. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini satu lagi ya, terakhir ya. Nanti lanjut ke acara Pusdiklat. Apakah bisa mengubah waktu upload penawaran? Karena saat penjelasan peserta meminta perpanjangan waktu. Oh, uploadnya ditambah ya, karena permintaan surduk supplier tidak akan cukup. Bagi Pokja, apakah wajib mengupload dokumen Dukcapil karena kelemahan tersebut? Ya, ini pertama sebelum menjawab secara teknis masalah waktu ya, terkait surduk dulu ya. Nah, ini memang ketika awal perencanaan pemilihan, ini teman-teman Pokja harus betul-betul memperhitungkan ini. Surduk itu memang apakah betul-betul diperlukan atau tidak gitu ya, terkait surduk ini. Apakah jangan sampai surduk itu hanya sekedar administratif selembar kertas gitu ya. Tapi betul-betul surduk itu memang dibutuhkan untuk memastikan suplainya gitu kan. Bukan hanya sekedar ada selembar kertas dukungan dari si distributor ya, namun betul-betul untuk memastikan bahwasanya suplainya memang ada, suplainya memang dari A atau dari distributor tertentu gitu. Kemudian kalau memang itu dipersyaratkan, maka kita harus ini cerita di awal dulu ya, ketika persiapan pemilihan ya, maka teman-teman Pokja harus bisa mengukur waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ataupun para peserta pemilihan nanti dalam membuat surduknya. Siapa tahu mereka belum punya dukungan tersebut. Jangan sampai kita tanda kutip dicurigai tadi sudah ada tanda kutip jagoannya yang sudah menyiapkan surat dukungan sehingga yang lain keteteran dalam membuat surduk. Jadi kita harus memberikan waktu yang cukup untuk ya kan dasarnya kan dari Perpres kita harus memberikan waktu yang cukup untuk teman-teman para peserta dalam menyiapkan penawarannya. Nah, ketika kita mempersyaratkan surduk dalam penawarannya, tentunya kita harus memberikan waktu yang cukup untuk membuat surat penawaran teknis dan tadi surat dukungannya. Nah, kira-kira ini berapa lama nih untuk memproses surduk nih? Nah, itu harus diberikan kecukupan waktu seperti itu. Nah, kemudian apakah bisa mengubah waktu batas akhir upload penawaran itu kan karena unwizing? Nah, tadi silahkan. Ini ya semua keputusan itu ada di Pokja ya. Nah, tentunya ya silahkan kalau memang waktu yang dibutuhkannya itu kurang ya, realnya ya secara realnya. Tentunya tadi itu dari awal kita harus mengetahui ini untuk mengurus sukduk penawaran itu berapa cukupnya. Nah, kalau Pokja memutuskan dari hasil penelaahan ataupun di lapangan memang tidak cukup waktu ya, intinya diputuskan oleh Pokja ya, itu keputusan prerogatif dari teman-teman Pokja. Nah, itu bisa ditambah ya pada intinya. Tapi kalau nggak salah sekarang kan harus ada alasannya ya gimana prosesnya di PSE ya. Saya juga udah lama nggak pakai SPSE-nya, jadi nggak tahu secara teknisnya bagaimana gitu ya. Gitu. Kemudian adendum Dukcapil ya, tentunya ketika penjelasan kan itu ketika penjelasan dan disepakati itu tentunya akan merubah ini ya, akan ada adendum penjelasan, dan kalau memang harus ada adendum Dukcapil ya berarti itu diberikan adendum dokumen pemilihan, silahkan harus diupload gitu ya. Siapa nih tadi yang menjawab yang bertanya? Pak Dede ya, Pak Dede.
Kurang lebih seperti itu. Ya silahkan didiskusikan dengan teman-temannya Pokja. Oke, cukup ya? Saya pikir cukup. Atau satu lagi, ada nih Pak Arik. Pak Arik apa Pak Arik? Ya udah. Nah, ada terakhir Pak Arik ya. Ya, izin bertanya Pak Eldi. Ya, izin bertanya Pak Eldi terkait jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia. Terkait itu waktu itu tender cepat Pak yang kami alami, bahwa dalam proses berjalan ternyata kita penyedia itu sudah ditetapkan pemenang, dan pelaksanaan tender itu juga bertepatan di akhir tahun. Nah, ternyata salah satu barang dari distributor itu dari penyedia itu tidak bisa menyediakan karena peserta tender itu juga ternyata juga mengikuti tender di tempat kami, tapi seakan-akan distributornya itu sudah dikunci yang tidak menang tadi. Lah ini untuk mengatasi hal semacam ini gimana Pak? Pada akhirnya di tempat kami juga gagal tendernya Pak, karena sudah di akhir tahun. Terus solusinya gimana Pak kalau terjadi demikian? Karena jadwal sudah kita buat sedemikian rupa, tapi waktu juga di akhir tahun juga. Nah, terus pada akhirnya memang penyedia yang ditetapkan pemenang itu bilang kita pada akhirnya kami tidak bisa istilahnya tidak sanggup jadi pemenang karena distributornya seakan-akan sudah dikunci, karena barangnya cuma ada satu itu yang di distributor itu aja di Indonesia. Gitu aja Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada gambaran atau solusi-solusi dari kawan-kawan yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama Pak. Terima kasih Pak Eldi. Ya. Ini perencanaannya mepet kayaknya ya Pak Ari ya. Ya memang anggarannya itu turunnya di akhir tahun Pak. Sudah. Ya, walaupun anggarannya turunnya tanda kutip mepet, harusnya perencanaannya sudah dari awal. Oke nih kita akan dapat anggaran ini ya. Nah tentunya harusnya ya pemilihan penyedianya bisa lebih awal, ya kan? Bisa tender bersyarat atau tender tanpa syarat itu. Yang ibaratnya kalaupun anggarannya berubah ya ataupun tidak jadi ya bisa dibatalkan itunya proses pemilihannya, dan penyedia tidak boleh menuntut ganti rugi ataupun menuntut apabila dibatalkan apabila anggarannya tidak turun ataupun berbeda gitu ya Pak Arik ya. Jadi harusnya pemilihan penyedianya jangan nunggu anggaran turun gitu Pak Arik. Kedepannya ini atau kedepannya pesannya. Kalau untuk solusi sekarang sih ya gimana? Agak susah juga ya, kan waktu sudah lewat ya, sudah lewat. Iya, itu ya berarti gagal. Kita juga pada akhirnya kita juga yang rugi, dan dari prodi juga istilahnya juga rugi, tidak dapat barang juga gitu loh. Dampaknya itu Pak. Gagal pengadaannya kan ya Pak ya, gagal ya. Ya pada akhirnya gagal, cuma beberapa paket yang tidak bisa terrealisasi itu karena yaitu realita di akhir tahun, dan ada kejadian semacam ini di luar dugaan kami juga. Ya itu Pak, ini makanya di sini ya lesson learn-nya dari Pak Arik ini ya tadi perencanaan ini ya. Perencanaan dalam artian termasuk juga tadi sourcing-nya. Sourcing-nya dalam artian kita betul-betul memastikan bahwasannya yang barang yang kita butuhkan itu ada di siapa gitu kan. Itu sudah dilakukan Pak, sudah, tapi seakan-akan enggak tahu ini seperti dikunci penyedia yang tidak jadi. Nah itu juga memang Bapak baru mengadakan kali ini ya pengadaan itu barang apa sih Pak, baru kali ini atau gimana? Itu karena juga baru sih Pak, itu peralatan TV, Prodi TV dulu itu. Ya itu juga makanya itu ketika sourcing juga ya kita harus banyak bertanya juga, bukan hanya ke user ya, tapi ke penyedianya, ke pasarnya,
sehingga ya tadi itu ada monopoli, ada hal-hal non teknis itu bisa diketahui dari awal ya. Tapi ya kalau Itu memang sudah sebenarnya sudah terjadi, dilakukan, tapi tidak tahu waktu diumumkan pemenang tender terus pada akhirnya kejadian seperti itu. ya, 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 ya. Ya Pak, intinya sih hikmah yang bisa diambil dari Pak Arik ya tadi, perencanaan kita harus lebih maksimal, pemilihan penyedia bisa lebih awal Pak ya. Terus apa? Simulasi-simulasi apabila penyediaannya sedikit, penyedia terbatas, nah itu harus bisa disimulasikan dari awal. Mungkin ya kalau misalkan ada potensi ini mungkin bisa ada substitusinya, penggantinya gitu kan. Apakah substitusi dari barang ataupun ya mencari supplier yang lain. Gitu sih Pak Arik, mohon maaf nih kalau solusinya tidak. Ya sudah Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya. Japri aja ya kalau kasus-kasus begini. Baik, saya pikir cukup dulu ya. Saya pikir cukup. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Andi. Mas Andi untuk mengatur acara nih. Mas Andi monitor. Sebentar. Mas Enggar. Mas Andi pakai monitor? Mas Enggar, monitor Mas Enggar? Halo? Sebentar. Sebentar ya. Oke, baik. Acara nanti selanjutnya akan dipandu sama Mas Enggar ya. Mas Tri, kita mulai jam 10 ya Mas Tri ya. Sambil menunggu masih jam 10, kita kuis dulu nih, kuis lewat Telegram ya. Kuis lewat Telegram, silahkan untuk menyiapkan Telegramnya ya. Kita akan kuis terkait materi perencanaan. Ini yang bertanya terkait sirup, nanti di sesi akhir akan ada sesi terkait tips sirup ya, dari Mas Eno ya. Oke. Oke Mas Enggar, saya serahkan ke Mas Enggar untuk dipandu acara kuis dan nanti jam 10 acara pusdiklat. Silakan Mas Enggar.
Oke,
Baik Bapak Ibu, selamat kepada Ibu Sufliatun Aulia. Oke. Selamat sudah menjadi pemenang dalam acara kuis dispenser sesi kelima. Nanti mohon dapat dikirimkan informasi mengenai alamat, juga nomor HP untuk dikirimkan hadiah dalam sesi kuis dispenser sesi kelima. Oke, selanjutnya Bapak Ibu akan kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya, yaitu materi pengantar mengenai kegiatan Pusdiklat yang akan dimoderatori oleh Mas Andi Martanto. Pada Mas Andi, waktu dan tempat dipersilakan.